Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebatnya Bu Tenri. Serambi Bu Tenri hadir lagi sebagai salah satu media belajar berbahasa Indonesia yang sudah nungguin, yang sudah ada di situ bersama Bu Tenri. Yuk kita mulai pembelajaran kita kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Serambi Bu Tenri nih. Kita belajar tentang apa? Ternyata belajarnya tentang struktur teks eksposisi. Anak-anak hebat. Loh, apa sih teks eksposisi? Sebelum kita belajar tentang teks eksposisi, kita harus tahu dulu ya pembagian teks berdasarkan isi atau fungsi pengembangan. Ada apa saja sih teman-temannya teks eksposisi? Ini dia. Paragraf deskripsi, paragraf argumentasi, paragraf eksposisi, paragraf narasi, dan paragraf persuasi. Tapi kita akan belajarnya nih, hari ini nih, belajarnya tentang paragraf eksposisi. Pernah dengar deh Bu Tenri, paragraf eksposisi? Ini dia. Eksposisi itu adalah teks yang menguraikan sesuatu hal yang berdasarkan fakta atau data yang bertujuan untuk menginformasikan tentang sesuatu sehingga memperluas pengetahuan pembaca disertai dengan argumentasi yang kuat. Berarti kata kuncinya ya ada fakta, ada opini. Fakta, opini, fakta, opini. Itu dia teks eksposisi. Kata kuncinya tuh pemaparan. Kita lihat strukturnya. Tesis atau pernyataan pendapat, argumentasi, dan penegasan ulang pendapat. Tesis atau pernyataan pendapat itu adalah suatu bagian yang mempunyai isi berupa sudut pandang dari penulis terhadap setiap masalah yang akan dibahas topiknya. Isi dari tesis pastinya berdasarkan sesuatu bentuk pernyataan yang nantinya akan diperkuat oleh argumen-argumen. Jadi di awal teks ya itu pasti ada yang namanya tesis kalau di teks eksposisi. Karena ini merupakan sudut pandang yang disampaikan secara umum. Tuh, nantinya akan diperkuat dengan argumentasi. Argumentasi adalah suatu bentuk alasan atau bukti yang digunakan dalam mengokohkan atau memperkuat sebuah pendapat. Tuh, di awal tadi itu sudah ada kesimpulannya ya atau kesimpulan pendapat penulis secara umum, tapi nantinya akan diperkuat oleh argumentasi. Ingat juga, kata kunci untuk teks eksposisi itu adalah fakta dan opini. Jadi kalau kalian mau menyampaikan opini atau argumentasi harus berdasarkan fakta yang ada ya. Terakhir untuk strukturnya adalah penegasan ulang pendapat. Penegasan ulang pendapat itu di akhir ya. Sifatnya itu mana suka. Boleh ada, boleh tidak. Tapi fungsinya itu memang menegaskan ulang. Isinya adalah kesimpulan. Menegaskan kembali dari tesis yang dibicarakan di awal teks eksposisi. Dan memperkuat argumentasi yang telah ditunjang oleh adanya fakta. Jadi isinya tuh kesimpulan. Biasanya selain kesimpulan ada manfaat-manfaat yang ada di paparan tesis dan argumentasi. Struktur teks eksposisi sudah. Ini dia, Bu Tani kenapa menampilkan beberapa fakta yang ada di lapangan. Ternyata sebelum kalian menulis sebuah teks eksposisi, kalian harus bisa mendapatkan fakta atau data. Jadi ini sebagai ajuan kita untuk menyampaikan tesis, untuk menyampaikan argumentasi, dan penegasan ulang pendapat pada struktur teks eksposisi. Jadi kalau sudah ada datanya, kita bisa langsung menulis kerangka karangan. Ada tesis, argumentasi, penegasan ulang. Tuh, Bu Tenri pinjem data yang ada di lapangan bahwa kita tahu era pandemi kemarin itu melatih para pengajar, para pendidik untuk menemukan cara-cara jitu dalam meramu metode pembelajarannya. Era pandemi COVID-19 menuntut para pengajar menentukan pembelajaran inovatif di tengah kebutuhan pelajar
belajar peserta didik. Argumentasinya Bu Tenri coba bikin kerangkanya 3. 1. Pembelajaran berbasis media sosial. Yang kedua, pembelajaran kolaboratif untuk para pembelajar dewasa mandiri melalui kolaboratif network learning. Ketiga, pembelajaran kolaboratif antara pengajar dengan pakar materi di bidangnya. Kemudian penegasan ulang pendapatnya Bu Tenri adalah manfaat metode kolaboratif berbagi untuk peserta didik. Contohnya Bu Tenri menulis sebuah kerangka karangan tadi, kemudian langsung menjabarkannya dan mengembangkannya menjadi sebuah teks eksposisi. Pembelajaran inovatif menggunakan siaran langsung Instagram kolaborasi antara pengajar bersama pakar. Pembelajaran daring pada era pandemi COVID-19 menuntut para pengajar menentukan media pembelajaran yang inovatif bagi peserta didik. Salah satu pembelajaran inovatif di tengah situasi seperti ini yaitu pembelajaran berbasis media sosial. Instagram salah satunya. Instagram mempunyai beberapa fitur yaitu fitur followers, bagikan foto, dan fitur siaran langsung. Fitur siaran langsung Instagram menjadi salah satu alternatif penyampaian pembelajaran berbasis media sosial. Fitur ini bisa digunakan oleh pengajar jika ingin menghadirkan tim teaching bersama pengajar lain menggunakan kolaboratif network learning. Pembelajaran kolaboratif ini tidak hanya memusatkan sumber belajar kepada pengajar, tetapi bisa berkolaborasi antara pengajar dengan pakar materi di bidangnya. Pembelajaran daring menggunakan metode kolaboratif antara pengajar dengan pakar melalui fitur siaran langsung pada platform Instagram memberikan beragam manfaat. Peserta didik mendapatkan materi dan sharing session yang disampaikan secara langsung dari pakar serta memberikan penilaian secara langsung oleh pakar pada unggahan tugas di Instagram. Ayo para pengajar berbondong-bondong menciptakan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik di era pandemi COVID-19. Contohnya ya. Kalau tadi sudah contoh secara utuh, mari kita analisis strukturnya. Sama ya tadi. Nah ini dia tesisnya. Ternyata tesisnya itu tadi sesuai dengan kerangkanya Bu Tenri. Bahasannya adalah tentang bagaimana caranya seorang pengajar itu mencari alternatif media pembelajaran yang inovatif bagi peserta didik. Kemudian argumentasinya Instagram, dari sekian banyak media sosial ternyata dianggap mampu menjadi salah satu media pembelajaran di era pandemi. Di situ ada fitur siaran langsung yang bisa digunakan sebagai medianya untuk berbagi materi-materi pembelajaran. Tentunya pendidik tidak hanya satu arah dengan para peserta didik, tapi bisa berkolaborasi dengan pakar yang ahli di bidangnya gitu. Kemudian selain Bu Tenri memberikan argumentasi tadi, Bu Tenri juga memberikan penegasan ulang pendapat di akhir. Ada banyak manfaat ternyata dari hanya sekedar ternyata media sosial ini bermanfaat sekali. Bukan hanya untuk berbagi cerita, tidak berbagi foto, berbagi tentang tips ya. Tapi di sini kita juga bisa menyisipkan materi pembelajaran untuk disiarkan secara langsung ya. Materinya bisa didiskusikan bersama dengan pakar di bidangnya. Penegasan ulang Bu Tenri disisipi dengan adanya manfaat belajar bersama pakar di platform siaran langsungnya Instagram. Terakhir ternyata Bu Tenri juga memberikan kalimat persuasif. Ayo di situ ya, lebih menegaskan lagi. Itu dia analisis strukturnya. Setelah belajar tentang analisis struktur, kita langsung ke evaluasi pembelajaran. Cermati penggalan teks eksposisi berikut ini.
Selain di Bandung Barat, Rumah Sakit Jiwa Daerah RSJD Dr. Arif Zainuddin Surakarta juga menerima pasien kecanduan ponsel. Tahun ini jumlah pasien tersebut semakin meningkat. Kepala Instansi Kesehatan Jiwa Anak Remaja RSJD Dr. Arif Zainuddin Surakarta Alia Himawati mengatakan fenomena tersebut sudah terjadi sejak 3 tahun lalu. Namun belakangan fenomena ini memang makin marak karena kenaikan signifikan jumlah pasien kecanduan ponsel sebanyak 85% selama 3 bulan terakhir. Bu Tenri pinjam ya, ini salah satu teks eksposisi yang sangat cantik, yang sangat apik. Struktur teks eksposisi pada panggalan tersebut adalah A. Pernyataan pendapat, B. Argumen, C. Penegasan ulang, D. Pembukaan, atau E. Penutupan. Ya, jawaban kamu benar. Jawabannya adalah B. Anak-anak hebat. Apakah kalian sudah memahami teks eksposisi beserta strukturnya? Kalau sudah, berarti belajar bersama Serambi Bu Tenri yang sangat singkat ini sudah menularkan virus-virus positif tentang struktur teks eksposisi. Terima kasih dari Bu Tenri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Serambi Bu Tenri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.